saya Aulia Oktiviani. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan, cara kerja, kelebihan dan kekurangan alat yang saya buat, yaitu alat proses pembentukan urin. Nah, sebelumnya saya membuat alat ini tentu memiliki tujuan dan manfaatnya. Nah, tujuan alat peraga yang saya buat ini, yang pertama itu untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi sistem ekskresi, khususnya proses pembentukan urin, dan dapat meningkatkan pemahaman konsep sains siswa SMP. Yang kedua, itu untuk memudahkan siswa dalam memahami materi sistem ekskresi, khususnya proses pembentukan urin pada manusia. Yang ketiga, untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan lebih menyenangkan kepada siswa. Dan yang terakhir, untuk menjadikan situasi belajar yang efektif. Nah, apa manfaat dari alat peraga yang saya buat ini? Yang pertama, itu proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Terus dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam materi proses pembentukan urin dan memudahkan guru dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, pertama kali saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan alat proses pembentukan urin ini. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan dari alat pembentukan urin ini. Yang pertama, saya membentuk triplek ini berbentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian saya bentuk selang ini berbentuk nefron, yang mana proses pembentukan urin terjadi di nefron. Kemudian saya buat dari botol bekas ini sebagai penyaringnya dan diberi kain tempat penyaringannya. Kemudian di ujung sini saya letakkan lagi botol bekasnya yang diumpamakan sebagai kantung kemih, tempat penyimpanan urinnya. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja dari alat ini. Nah, ini diumpamakan sebagai darah dan ada beras di dalamnya. Nah, dari proses ini, darah masuk ke glomerulus yang menghasilkan urin primer. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada beras yang tersaring. Nah, beras yang tertinggal di kain ini menunjukkan bahwa sel darah merah dan protein tidak menjadi bagian dari urin. Nah, beras ini diumpamakan sebagai sel darah merah dan protein. Selanjutnya, urin terbentuk di filtrasi ini adalah urin primer. Kemudian, urin akan mengalir ke tubulus contortus proximal, yang mana terjadi di sini adalah proses reabsorpsi atau penyerapan kembali di sini. Penyerapan kembali ini, mineral-mineral yang dibutuhkan akan diserap lagi, kemudian melewati lengkung Henle. Ini adalah lengkung Henle dan terbentuk urin sekunder. Urin sekunder akan masuk ke tubulus contortus distal, yang mana terjadi proses augmentasi. Kemudian urin akan keluar. Saya akan menyampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari alat peraga proses pembentukan urin yang saya buat. Nah, kelebihan dari alat peraga ini, yang pertama itu dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi mengenai sistem ekskresi materi proses pembentukan urin karena sudah menggunakan media. Yang kedua, itu dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA, khususnya pembelajaran proses pembentukan urin. Nah, kekurangan dari alat peraga yang saya buat ini, kadang selangnya itu susah untuk air yang mengalir dikarenakan jarang digunakan. Tapi jika sering digunakan air pada selang tersebut atau sering digunakan alat peraganya, dia tidak akan tersumbat. Nah, jadi dia pun tersumbatnya bukan tersumbat yang tidak bisa mengalir, cuman butuh waktu lama untuk airnya itu mengalir karena ada udara di dalamnya.